Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu sehat serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 5 ya. Kelas 5 ini kemarin alhamdulillah sudah masuk di bab ke-6. Bab ke-6 itu tentang dhahaba ilal madrasah. Kemarin kita membahas tentang perubahan kalimat untuk kata ganti orang kedua. Orang kedua itu artinya kamu, berhadap-hadapan, yang diajak bicara. Kalau yang waktu itu yang sebelum pembelajaran kemarin itu kita sudah membahas tentang perubahan kalimat untuk kata ganti orang ketiga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kata ganti orang kedua. Nah, di sini di buku kemarin kita sudah membahas perubahan kalimatnya. Jadi anta menjadi dahabta, wasota, kemudian di sini berubah dahabti untuk perempuan, dahabti untuk laki-laki, dahabta. Begitu ya. Kalau ingin membahas lebih lanjut bisa diputar ulang materi sebelum ini, di video sebelum ini sudah dibahas halaman ke-53, 54 dan 55. Nah, sekarang kita akan membahas di buku di halaman ke-57 sebagai lanjutan dari pembahasan bab ke-6 ini. Nah, pada halaman ke-57 di sana ada beberapa kalimat tentang perubahan kata ganti orang kedua yang sudah kalian tulis di tugas sebelumnya ya, sebelum PTS kemarin. Itu ada tugas menulis kalimat-kalimat yang ada di halaman ke-57 ini. Mari kita jelaskan satu persatu. Di sini Pak Robi akan bahas di papan tulis di sini. Di sana di buku ada anta, artinya kamu seorang laki-laki. Ini Pak, kamu semuanya ya. Kamu satu orang. Ini dua orang. Ini antum itu 3 orang atau lebih. Ya, 3 orang atau lebih. Kemudian ini 1 orang, ini 2 orang, ini 3 orang atau lebih. Yang ini perempuan, kalau ini laki-laki. Oke. Jadi anta, antuma, antum 1 orang laki-laki, kamu seorang laki-laki, kamu 2 orang laki-laki, kalian laki-laki, 3 orang atau lebih. Kemudian anti, antuma, antunna, kamu seorang perempuan, kamu 2 orang perempuan, kalian perempuan. Ini antuma ini sama dengan ini, sama seperti kata ganti orang kedua. Kalau dulu kan ada huma ya, huma, ini juga huma. Bedanya apa? Kalau itu dia, kalau ini kamu. Nah, di sini perubahannya, ini kan kata ganti orang kedua, kalimat pergi dalam bahasa Arab itu dhahaba. Tapi kalau perubahan ini kan kata ganti orang ketiga. Ini ketiga, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang kedua berubah, yaitu anta itu kamu seorang laki-laki. Maka ketika ada dhahaba, maka ditambah ta yang di fathah. Anta dhahabta, anta dhahabta. Ini harokatnya sama ya, fathah, fathah, sukun, fathah. Anta dhahabta. Karena ininya anta, maka kesininya juga jadi adzahabta. Bagaimana dengan antuma? Jadi tinggal kalian itu harus ingat ini antuma. Kalau tadi anta ya. Kalau ini antuma. Maka apabila ada kalimat lain maka menjadi dhahabtuma. Antuma, dhahabtuma. Ini juga sama. Kalau antum ini kotak aja nih, kasih tanda, kalian harus hafal berarti yang ini nih. Anta, antum, antum ini. Maka kesininya menjadi dhahabtum. Antum dhahabtum. Kalau anti
Ini ta yang disukun dikasroh, maka kesini juga jadi dhahabti. Antuma dhahabtuma. Kemudian antunna, maka kesini juga menjadi dhahabtunna. Sekarang kalau kalimat dari jalasa, kalau tadi kan dhahaba menjadi dhahabta, kalau jalasa menjadi jalasta. Kalau antuma menjadi tuma. Ada tumanya, ini huruf sebelum itu disukun. Kemudian antum jalastum. Antum jalastum. Kemudian anti jalasti, ya. Kemudian antuma jalastuma. Antuna jalastunna, gitu ya. Sama ini juga kharaja, berarti kesininya kharajta. Kalau antuma kharajtuma, antum kharajtum, anti kharajti, antuma kharajtuma, antunna kharajtunna. Kalau dari kalimat fataha itu membuka. Kamu seorang laki-laki membuka, berarti fatahta. Kalau membuka itu bahasa Arabnya adalah fataha. Maka untuk kata ganti orang kedua menjadi fatahta. Dua orang membuka, kamu dua orang laki-laki telah membuka, berarti fatahtuma. Kalian tiga orang laki-laki fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna, gitu ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, gitu. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna. Begitu ya. Itu kurang lebihnya penjelasan dari halaman ke-57. Dari kalimat, misalkan dari kalimat roja'a, ubah menjadi kata ganti orang kedua menjadi roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna. Artinya bagaimana? Kamu seorang laki-laki telah pulang. Roja itu pulang. Kalau dhahaba, apa ini dhahabta? Dhahaba itu artinya pergi. Berarti kamu seorang laki-laki telah pergi. Kamu dua orang laki-laki telah pergi. Kalian laki-laki telah pergi. Kamu seorang perempuan telah pergi. Kamu dua orang perempuan telah pergi. Kalian perempuan telah pergi. Coba dari kalimat hamala. Hamala itu membawa. Kamu seorang laki-laki telah membawa, berarti anta hamalta, antuma hamaltuma, antum hamaltum, anti hamalti, antuma hamaltuma, antunna hamaltunna. Dari kalimat rokiba, rokiba menjadi anta rokibta, antuma rokibtuma, antum rokibtum, anti rokibti, antuma rokibtuma, antunna rokibtunna. Dari kalimat nazaro, nazaro itu melihat. Kamu seorang laki-laki melihat menjadi nazorta, nazortuma, nazortum, nazorti, nazortuma, nazortunna. Begitu ya. Sekali lagi dari kalimat akhada, akhada, berarti anta akhadta, akhadta, akhadtuma, akhadtum, akhadti, akhadtuma, akhadtunna. Kalau dari kalimat swasola, wasolta, wasoltuma, wasoltum, wasolti, wasoltuma, wasoltunna. Gampang ya, tinggal tambah ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, gitu aja. Itu. Kemudian dibuka di halaman ke-58. Di sini ada ya Hasanun, wahai Hasan, bimada dhahabta, kamu pergi ilal madrasati, ke sekolah. Hal, apakah
Rokibta, kamu mengendarai, al-hafilata, itu apa? Bis. Awis sayarata, ataukah mobil. Jadi apakah kamu memakai bis atau pakai mobil? Katanya gitu. Madza hamalta, apa yang kamu bawa, ilal madrasati, ke sekolah. Hal hamaltal mahfazah, apakah engkau membawa tas, fiha, yang di tas itu kitabun, ada buku, wa qalamun, dan pulpen. Bimada katabta darsa, dengan apa kamu menulis pelajaran. Hal katabta darsa, hal apakah katabta kamu menulis adarsa, pelajaran, bil qalami, dengan pulpen. Sini, ya Hasan, wahai Hasan, wayahu Hamidun, dan wahai Hamid, bimada dahabtuma ilal madrasah. Kalau tadi kan dahabta ya, nah ini dahabtuma, artinya dua orang. Mana buktinya? Di sini yang dipanggil ada Hasan dan Hamid. Kalau tadi itu Hasan saja, maka ke sini dahabta, anta, dahabta. Jadi kalau anta kesananya dahabta. Kalau dua orang kan antuma, maka kesininya juga menjadi dahabtuma. Dengan apa? Dahabtuma, kalian pergi, kalian berdua pergi, kamu berdua pergi boleh, ila madrasah, ke sekolah. Hal rokibtumal hafila, apakah kamu berdua pakai bis atau mobil, sama seperti tadi artinya. Madza hamaltuma ila madrasah, kalau tadi hamalta, ini ya, ini hamalta, kalau kesini menjadi hamaltuma karena untuk dua orang. Madza hamaltuma ilal madrasah, apa yang kamu berdua bawa ke sekolah. Hal hamaltumal mahfazah, apakah kamu berdua membawa tas, fiha kitabun wa qalamun, yang pada tas itu ada buku dan pulpen. Bimada, dengan apa, katabtuma, kamu berdua menulis adarsa, pelajaran. Hal katabtuma darsa bil qalam, apakah kamu berdua menulis pelajaran dengan pulpen. Kalau tadi kan katabta, ini menjadi katabtuma ya. Kalau bertiga bagaimana? Nah ini kalau tadi kan Hasan saja ditambah Hamid, nah sekarang ditambah Hamzah, artinya bertiga. Kalau untuk bertiga, tiga orang, ya Hasan, wa ya Hamid, wa ya Hamzah, bimada dahabtum, kan pakai domir antum, anta, antuma, antum, antum, maka kesininya menjadi dahabtum. Dahabtum ilal madrasati, kamu kalian pergi ke sekolah. Hal rokibtumul hafilah, apakah kalian memakai bis, awis sayarah, atau mobil. Madza hamaltum ilal madrasah, apa yang kalian bawa ke sekolah. Hal hamaltumul mahfadhah, fiha kitabun wa qalamun, sama artinya kayak yang di atas ya. Apakah kalian membawa, kalau bedanya hanya ini saja yang bertuliskan biru, ini tulisan yang biru. Kalian bertiga membawa tas yang pada tas itu ada buku dan pulpen. Bimada katabtumud darsa, dengan apa kalian bertiga menulis. Apakah kalian, hal katabtum, apakah kalian menulis adarsa, pelajaran, bil qalam, dengan pulpen. Sama artinya ya, setiap paragraf ini sama artinya, yang membedakan hanya tulisan-tulisan yang berwarna biru ini. Kalau anta menjadi dahabta, kalau antuma menjadi dahabtuma, kalau antum menjadi dahabtum, sama yang lain juga ya. Nah itu perubahan semua ini dapat dilihat pada tabel di halaman 59 atau video yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah di sini ada pola kalimat atau at-tarkib. Di sini ada dahaba. Ini untuk huwa. Ini kata ganti ketiga yang apa? Sebelum PTS kemarin ini dibahas ya. Huwa, dahaba, huma, dahaba, hum, dahabu. Nah itu ya. Kemarin ini kan membahas ini. Hiya dahabat, huma dahabata, hunna dahabna. Sama ini. Nah, kalau ini orang ketiga. Nah, kalau orang kedua ini anta, antuma, antum.
satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, tiga orang laki-laki atau lebih. Jadi pakai kalimat kamu. Kalau tadi dia ya, ini dia kan, dia. Kalau ini kamu. Kamu seorang laki-laki, kamu dua orang laki-laki, kamu tiga orang laki-laki atau kalian. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian perempuan. Kalau zaman Pak Robi dulu sekolah di pesantren ya, ini dihafalkan huwa huma hum, hiya huma hunna. Ada lagunya juga dulu itu. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Satu lagi ada orang ke satu, yaitu ana, nahnu, ananah. Jadi kalau kata ganti orang ketiga itu dia ya, dia. Kalau kata ganti orang kedua itu kamu. Kalau ketiga pakai dia, kalau kedua itu pakai kamu. Huwa huma hum, hiya huma hunna itu kata ganti orang ketiga, artinya yang dibicarakan, orangnya nggak ada. Kalau anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ini orang yang diajak bicara. Itu ya. Jadi hari ini kita sudah bisa mengetahui tentang pola perubahan kata kerja untuk orang kedua. Kalau tadi dahaba menjadi dahabta, dahabta, dahabtuma, anta, antuma, dahabtum, antum, dahabti, anti, dahabtuma, antuma, antunna, dahabtunna. Begitu ya. Ini perubahan-perubahannya sama polanya aja. Yang penting kita harus hafal ini nih, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau dahaba menjadi dahabta. Kalau jalasa menjadi apa kira-kira? Menjadi jalasta. Oke ya. Itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita. Itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami pelajaran bahasa Arab ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solihah, kemudian selalu diberikan kesehatan, terutama orang tua kalian juga diberikan rezeki yang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran bahasa Arab ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.